kalau sudah pernah melakukan kesalahan, ya dia harus diakuin saja, kan begitu. Karena apa? Oke lah, rezim ini mungkin masih berpihak kepada tanda kutip Gubernur Sumatera Utara saat ini ya. Baik. Tetapi ke depan periode rezim akan berganti. Jangankan saya gitu kan, Presiden Republik Indonesia juga sempat percaya bahwa tanah ini merupakan tanah ex-HGU. Baik. Itu pinternya pihak PTPN 2 dalam mengelabui masyarakat, mengelabui publik bahwa ini tanah ex-HGU. Tapi tiba-tiba ada HGU aktif sampai 2028. Sebenarnya tidak ada. Kami juga bisa buktikan bahwa PTPN dalam tenggang waktu 2004 sampai 2014 Baik. kemarin ya, itu masih mengajukan permohonan tidak lanjut penerbitan sertifikatnya. Inilah yang bentuk tadi meneruskan pengelabuan tadi, pengelabuan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Maka harus dilanjutkan dengan pengelabuan berikutnya. Ternyata masih juga dipasang pelang di sini, tanah ini dikuasai oleh Pemprov, ya kan, berdasarkan sertifikat pakai nomor 2. Yang nyata-nyata sertifikat pakai 2 ini sudah dibatalkan. Ada masyarakat yang menggugat terkait dengan lahannya yang saat ini diambil oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi pembangunan sport center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat tersebut bernama Yan Rosa Lubis, dan seperti apa sebenarnya gugatan dan apa kesalahan yang mereka gugat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini. Kami sudah bersama dengan kuasa hukum dari Yan Rosa Lubis, Hadi Ningtyas. Apa kabar Bang Tyas? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi menarik sekali Bang kalau kita membicarakan kasus sport center, karena sampai sekarang kasus ini belum menemukan titik solusi ya bagi masyarakat, termasuk klien Abang, ya, Yan Rosa Lubis. Nah, baik. Jadi seperti apa ceritanya sebenarnya Bang Tyas, mengapa Yan Rosa Lubis, klien Abang ini, melakukan gugatan kepada Gubernur Sumatera Utara, Dispora Sumatera Utara, PTPN 2, dan juga BPN Sumatera Utara? Ya. Perkara ini diawali di tahun 2022 ya, artinya sudah lebih dari setahun. Perkara ini belum juga diputus, dan dijadwalkan memang sidang terakhir ini nanti ke depan, apakah sebelum Lebaran atau setelah Lebaran yang akan diputus, karena kami belum mendapat pemberitahuan terkait dengan kapan akan diputus ya, tapi jadwalnya adalah putusan. Baik, Bang ya. Tyas, mohon maaf kami Ya. potong dulu. Ya. Sebelum kita lanjut, ada yang menarik terbersit di pikiran kami. Saat ini pemerintah Sumatera Utara mendoktrin masyarakat Sumatera Utara dan juga masyarakat di Indonesia bahwasannya itu merupakan, ada yang menyebut tanah ex HGU, HGU aktif tanahnya sampai 2028. Ketika Abang menjadi kuasa hukum dari Yan Rosa Lubis, apakah Abang mengakuin ataupun percaya bahwasannya tanah milik klien Abang merupakan ex HGU atau HGU aktif? Ya. Walaupun kita tidak memperdebatkan apakah itu HGU di awal ya, di awal gugatan kami tidak memperdebatkan apakah itu tanah ex HGU atau bukan HGU. Baik, kan begitu. Itu tidak. Tapi kami menuju kepada ada prosedur dalam pengadaan tanah itu tidak sesuai dengan apa yang ditentukan. Baik. Tapi kalau melihat secara sekilas, Abang sempat percaya juga? Iya, kami sempat percaya. Jangankan saya gitu kan, Presiden Republik Indonesia juga sempat percaya bahwa tanah ini merupakan tanah ex HGU. Baik. Itu pinternya pihak PTPN 2 dalam mengelabui masyarakat, mengelabui publik bahwa ini tanah ex HGU. Tapi tiba-tiba ada HGU aktif sampai 2028? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Dari persidangan, rentetan persidangan, pembuktian, itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah, termasuk kepada BPN, kepada PTPN, untuk membuktikan apa yang menjadi dasar haknya. Tetapi dari proses pembuktian itu hanya satu yang dibuktikan berkaitan dengan hak, yaitu SK10. Padahal SK10 itu telah kami patahkan. Kami telah hadirkan ahli pertanahan yang menyebutkan bahwa
SK10 itu bukan merupakan bukti kepemilikan. Baik, sebelum dibahas, kita balik lagi. Iya. Apa yang menjadi dasar Abang mendampingi klien Abang untuk melakukan gugatan? Iya. Oke. Baik. Jadi dasar gugatan kami itu adalah bahwa panitia pengadaan tanah itu telah tidak melakukan prosedur sebagaimana yang diamatkan oleh Perpres 148 tahun 2015. Isinya? Apa itu? Harus dilakukan musyawarah. Baik. Terlebih dahulu. Klien kami yang Rosa Lubis tidak pernah mendapatkan undangan untuk dilakukan musyawarah. Ya. Iya. Tiba-tiba klien kami ini mendapatkan pemberitahuan, penawaran dari pengadilan bahwa diinformasikan ada rilas panggilan kepada Yan Rosa, diberitahukan kepadanya, ditawarkan kepadanya untuk mendapatkan ganti kerugian sebesar 600 juta rupiah lebih. Baik. Ya kan? Atas bangunan dan tanaman. Ya. Sedangkan terhadap tanahnya itu tidak dilakukan. Baik. Tidak dilakukan ganti kerugian. Atas dasar itu oleh karena Yan Rosa, tanahnya kenapa tidak dilakukan ganti kerugian? Atas dasar itulah klien kami itu mengajukan gugatan. Tapi undangan ada, Bang ya? Undangan akhirnya begini. Undangan itu sampainya terlambat. Baik. Undangan itu untuk musyawarah di tanggal 11, tetapi sampainya kepada Yan Rosa di tanggal 14. Bagaimana mungkin Yan Rosa bisa yang mengirimnya mengirimnya lewat desa. Lewat perangkat desa. Yang menerima surat undangan? Yan Rosa Lubis langsung Di tanggal 14. Tanggal 14. Baik, lalu? Iya. Sehingga akhirnya tidak ada musyawarah di situ. Karena musyawarahnya dilakukan tanggal 11, sudah lewat. Ya. Sehingga Yan Rosa menunggu kapanlah dilakukan panggilan lagi untuk musyawarah. Tiba-tiba tidak ada panggilan dan muncullah pemberitahuan penawaran dari pengadilan untuk mengambil konsinyasi yang dititipkan ke pengadilan. Baik. Seperti itu. Lalu persoalannya? Persoalannya tadi, oleh karena yang diganti kerugian adalah berupa bangunan dan tanaman saja, Yan Rosa merasa keberatan. Kenapa tanahnya tidak dibayarkan? Baik. Dalam dalil kami telah kami sebutkan, dan telah dijawab pula oleh pihak PTPN bahwa tanahnya itu diklaim oleh PTPN sebagai tanah HGU-nya PTPN. Baik, ini sudah masuk perkaranya ke pengadilan ya? Di nomor 55. Ya. Baik. Lalu sudah ada berapa kali sidang, Bang, berlangsung? Wah, dari tahun 2021 ya? Iya, minimal sudah 16 kali persidangan. 16 kali persidangan. Ya. Tentu ada bukti-bukti ya? Iya, ada bukti. Yang ditunjukkan oleh pihak lawan ataupun tergugat ya? Iya. Apakah memang dasar PTPN menjual tanah ataupun mengklaim tanah seluas 300 hektar termasuk milik dari klien Abang Yan Rosa Lubis? Iya. Berdasarkan SK10 saja? Iya, benar. SK10 saja. Hanya itu saja? Iya. Itu siapa yang menyampaikan? Ya pihak dari PTPN. Baik. PTPN itu dalam pembuktiannya mereka mengajukan bukti SK10 itu. Kemudian SK10 ini karena sudah dialihkan kepada pihak Dispora, maka dalam persidangan Dispora yang membawa aslinya. Baik. Ya, seperti itu. Asli apa ini maksudnya? Asli SK10. Tidak ada SK yang lain? Hanya SK10 saja? Tidak ada SK10 saja. Baik. Ditambah dengan bukti kwitansi. Kwitansi pembelian, jual beli. Peralihan hak tadi. Baik. Dari PTPN yang dibeli oleh Dispora. Abang melihat ada angka nominal di situ? Ada, jelas. Berapa? 152 miliar lebih. Lebih ya? Iya. Dan itu asli. Asli kwitansinya ada. Ada materai? Ada materainya. Abang pegang kwitansinya? Enggak, itu kan tidak, hanya ditunjukkan saja ya? Ditunjukkan saja, kami melihat itu. Ya. Baik. Lalu selain itu ada bukti lain yang ditunjukkan? Banyak, artinya peta-peta termasuk juga ada peta-peta. Baik, dari hasil bukti yang ditunjukkan oleh pihak lawan kepada Abang sebagai kuasa hukum yang Abang analisis, apakah SK10 ini sah? Ya, SK10 kesogiannya menurut perintah undang-undang itu harus didaftarkan. Baik. Kenapa harus didaftarkan? Agar terbit sertifikat HGU-nya. Ya. Untuk bisa terbit sertifikat HGU itu dibutuhkan persyaratan. Oleh apa tuh syaratnya? Ya kan, secara fisik dikuasai, ya. Secara yuridis benar, kan begitu. Di 2 poin ini tidak terpenuhi persyaratannya, sehingga SK10 tidak dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat. Baik. Lagi pula dalam
SK10 ditentukan masa berlakunya. Ada masa berlaku ya? Ada masa berlakunya, yaitu 3 bulan. Ya. 3 bulan setelah diterbitkan, ya kan? Ini sudah terlewati. Kami juga bisa buktikan bahwa PTPN dalam tenggang waktu 2004 sampai 2014 kemarin, ya, itu masih mengajukan permohonan tindak lanjut penerbitan sertifikatnya, dan dinyatakan oleh pihak BPN yang dimana dia sebagai posisi tergugat juga bahwa tidak dapat diterbitkan sertifikat. Alasannya? Alasannya karena tidak memenuhi persyaratan. Dan itu dituangkan di dalam jawaban pihak BPN. Baik, ada surat jawaban BPN yang Abang pegang? Tidak ada perpanjangan. Di sini adalah permohonan baru. Baik. Jadi inilah yang selalu publik terkecoh bahwa ini seolah-olah dulunya pernah ada HGU. Padahal tidak ada. Baik, artinya HGU itu tidak pernah muncul. Baik, kita kerucutkan lagi. Artinya lokasi yang saat ini 300 hektar tersebut bukan termasuk dari milik PTPN 2. Di masa lampau juga tidak ada. Iya. Artinya ada ukuran tanah yang mereka manipulasi, seperti itu. Iya. Maksud Bang Tias. Iya. Artinya begini, kalau kita boleh mundur lagi ke belakang, ya kan, tanah ini kan sebenarnya kan tanah peninggalan dari perusahaan Belanda dulu, perusahaan swasta Belanda, Deli Maskapai. Baik. Ya, yang ditinggalkan di tahun 1948. Di tahun 1952, tanah itu sudah digarap oleh masyarakat. Ya. Oke. Kemudian lahir ada di tahun 65 SK24, ya. Itu lahir dua SK24 tahun 65. Itu diberikan hak seolah-olah ini ya, hak HGU kepada PTPN. Baik. PTPN 9 pada saat itu. Memang itu HGU? Hak, dia mesti SK. SK ya? SK. Tetapi SK itu tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat. SK24. SK24. Baik. Kemudian muncul lagi di tahun 75. Baik. SK Mendagri. Ya. Di tahun 75. Lagi-lagi SK Mendagri ini tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat. Oke, berarti artinya tanah tetap dikuasai oleh masyarakat menggarap. Baik. Oke, dilanjutkan lagi prosesnya. Di tahun 2004 muncul lagi lah SK10 ini yang menjadi objek perkara dalam SK yang terakhir? Iya, SK10 ini. Tahun 2004. Baik. Iya. Dan ini tidak ada tindak lanjut juga Iya, oleh benar. PTPN 2. Di persidangan terbukti bahwa di tahun 2014 PTPN masih bermohon tidak lanjut penerbitan sertifikat atas SK10 itu. Baik. Dan tidak dikabulkan. Baik, tapi ada yang menarik pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara. Ya. Kami juga bertanya hal yang sama ke pakar agraria, Ya. Bapak Dayat Limbong, dan kami akan menanyakan juga kepada Bang Tias. Ya. Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwasannya lahan yang akan mereka bangun seluas 300 hektar untuk keperluan PON 2024 Ya. HGU aktif Ya. sampai 2028. Sedangkan Abang tadi menyampaikan HGU tidak ada, hanya SK, dan itu pun ada manipulasi Ya. data di sana. Lalu siapa yang berbohong? Apakah Gubernur Sumatera Utara? Ya. Menanggapi hal ini kan sekarang ini kan eranya transparansi ya, di mana ada keterbukaan. Siogianya pada saat ini, kalau sudah pernah melakukan kesalahan, ya dia harus diakuin saja, kan begitu. Karena apa? Oke lah, rezim ini mungkin masih berpihak kepada tanda kutip Gubernur Sumatera Utara saat ini ya. Baik. Tetapi ke depan periode rezim akan berganti. Baik, artinya saat ini masih menyisakan persoalan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sport center. Ke depan ini akan terungkap bahwa kesalahan ini akan terungkap ke depan agar tidak artinya kemana-mana. Saat inilah ya nggak salah sih apa yang sudah dianggap salah tadi ya diakui. Kemudian bagaimana caranya menarik kembali apa yang sudah dibayarkan kepada PTPN untuk diserahkan kepada masyarakat yang berhak. Harapan kami di perkara ini ya seperti itu, bayarkan kepada masyarakat ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyarakat.
Itu yang harapan kami seperti itu. Jadi ada solusi yang Abang kasih tadi, dana harus dikembalikan lagi, ditarik Iya, dari PTPN 2 Iya. untuk ke masyarakat. iya, karena memang PTPN tidak berhak untuk itu. Tapi memang ada pembayaran itu ke PTPN 2. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ada bukti kwitansi Hanya pembayaran. kwitansi, Iya, tidak ada kwitansi. rekening penyetoran. Saya nggak tahu sampai ke sana. Tapi yang pasti adanya kwitansi yang dibuktikan oleh mereka, kwitansi penerimaan Siapa pembayaran. yang menerima ketika itu? Pihak PTPN yang menerima pembayaran. Baik, tapi memang jelas di situ ada tekenan Ada tekanan dari PTPN, dari pihak PTPN sudah menerima dan dibayarkan oleh pihak Diaspora. Baik. Lalu sejauh ini tidak ada pengakuan dari Gubernur Sumatera Utara. Mereka masih bersikeras untuk menyatakan tanah tersebut adalah milik mereka. Dan ada yang menarik lagi, saat ini Diaspora mengantongi sertifikat hak pakai. Nah, apakah sertifikat hak pakai ini dibahas dalam sidang beberapa waktu yang lalu? Iya. Kalau sertifikat hak pakai yang dimaksud adalah sertifikat hak pakai nomor 2, itu seyogianya sudah pernah adalah perkara sebelumnya. Ya kan? Bersamaan dengan perkara nomor 55 ini yang berada di PN Lubuk Pakam, kami juga mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak pakai nomor 2 di Petun Medan. Dan putusannya adalah sertifikat hak pakai nomor 2 itu dinyatakan batal dan tidak berlaku. Buktinya apa pembatalan itu? Ada penetapan dari Petun Medan. Ada. Apa buktinya yang ditunjukkan di dalam Putusan sidang? pengadilan. Putusan. Maksudnya ketika sidang. Artinya ada pihak yang digugat menunjukkan bukti. Apa bukti yang disampaikan? Hadir dalam persidangan mewakili kepentingan kantor pertanahan Deli Serdang. Baik. Dia menyatakan dalam persidangan bahwa telah mencabut sertifikat hak pakai nomor 2. Siapa kepala pertahanan? Stafnya yang mewakili. Staf, bukan Staf. Ketika Bukan itu langsung. kalau tidak salah kami masih masa Dr. Andes Poji. Iya, benar. Benar, Bang ya? Iya, benar. Ya. Lalu yang ditunjukkan apa? Ya, dia membuat pernyataan, kemudian menunjukkan buku tanah, itu sudah disilang, buku tanah tadi itu menyatakan ini tidak berlaku dan dinyatakan tanah kembali kepada negara. Itu jauh hari sebelum perkara 055 ini berjalan. Baik, kami ingin konfirmasi kembali. Ya. Ada pernyataan juga yang sampai ke redaksi aktual bahwasannya pembatalan dari sertifikat nomor 2 itu berkaitan dengan adanya pengalih statusan untuk meningkatkan status tanah sebagai hak pengelolaan. Apakah itu betul? Inilah artinya kan begini. Ada fakta bahwa kami mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak pakai nomor 2. Ya. Baik. Kemudian itu diamini oleh Petun Medan. Ya kan? Didasari oleh pernyataan atau statement dari pihak Kakan Pertanahan Deli Serdang yang menyatakan telah mencabut. Ya. Lalu kemudian ini dipolitisasi bahwa ini agar ditingkatkan menjadi hak pengelolaan. Inilah yang bersifat politis ini. Buktinya tidak ada sampai sekarang. Buktinya sampai saat ini kan belum juga ada. Baik. Artinya saat ini saja masih ada plang sertifikat hak pakai nomor 2. Ya. Karena ini dikuasai oleh Pemprov Su. Dan itu ilegal menurut Bang. Itu ilegal lah, kalau sudah dibatalkan. Sertifikat pakai nomor 2 itu sudah dibatalkan, maka pemanjangan plang itu ilegal. Baik, tapi masih berani sekali pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk memajang plang tersebut. Artinya gini, yang ingin kami tanyakan adalah, Bang Tias, apakah Abang mencurigai adanya lingkaran permainan antara Gubernur Sumatera Utara, Diaspora Sumut, BPN Sumut, PTPN 2? Seperti apa, Bang Tias? Iya. Inilah yang bentuk tadi meneruskan pengelabuan tadi, pengelabuan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Maka harus dilanjutkan dengan pengelabuan berikutnya. Ternyata masih juga dipasang plang di sini, tanah ini dikuasai oleh Pemprov, ya kan, berdasarkan sertifikat pakai nomor 2. Yang nyata-nyata sertifikat pakai 2 ini sudah dibatalkan. Ya. Itu bentuk pengelabuan. Ada kerjasama? Ya, lintas instansi. Bisa jadi seperti itu. Maka siapa yang berani mengungkap ini? Siapa, Bang Tias? Siapa ya? Kan nggak ada, kan begitu. Masyarakat tidak punya akses
untuk itu. Artinya Maka karena iya. sudah di backup oleh gubernur gitu. Iya, sehingga satu-satunya adalah bagaimana peran dari media untuk menyuarakan ini. Masyarakat harus berani menyuarakan ini, bahwa keberadaan sertifikat pakai nomor 2 yang sekarang ini dijadikan klaim kepemilikan Pemprov Dispora itu adalah tidak benar. Baik. Itu dia. Ada kebohongan berarti. Ada kebohongan di sana. Baik, dari beberapa instansi yang ada termasuk Gubernur Sumatera Utara yang sebenarnya menjadi motor utama untuk melakukan kebohongan siapa, Bang Tias? Iya. Menurut Abang? Yang paling tahu ini adalah pihak BPN. Baik. Kenapa? Di tahun 2014, PTPN mengajukan permohonan tidak lanjut penerbitan sertifikat. Kemudian dijawab di tahun 2014 oleh BPN. Baik. Menyatakan bahwa tidak dapat dikabulkan, tidak dapat diterbitkan sertifikat. Kemudian BPN menjadi panitia pengadaan tanah. Ya. Kemudian mengamini SK10, padahal SK10 itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh BPN sendiri. Atau karena ada dorongan ataupun pemaksaan dari sang penguasa? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Baik, Bang Tias, terakhir yang ingin Abang sampaikan kepada publik, khususnya kepada stakeholder di Sumatera Utara. Iya. Oleh karena perkara ini sedang berada di peradilan, ya, maka kami menghimbau selaku kuasa hukum dari Yan Rosa Lubis ini tidak hanya melulu kepada Yan Rosa, tapi saya berharap putusannya nanti ini bisa mengakomodir kepentingan masyarakat yang menjadi korban pembangunan. Di situ ada kelompok tani yang harus dilindungi, ada masyarakat tergusur lainnya, itu juga mereka harus dilindungi. Sehingga kami berharap pihak pengadilan nanti mampu dan berani untuk membuat putusan yang berpihak kepada masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Bang Tias, sehat-sehat selalu, Bang ya. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari Yan Rosa Lubis. Hadi Ning Tias, saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.